Inilah cuplikan tentang budaya patriarki, tugas mata kuliah teori politik. Saya Cindy Nurwati. Selamat menyaksikan. Kita akan mendengarkan pendapat dari teman yang lain di daerahnya, apakah di daerahnya masih ada budaya patriarki atau tidak. Nah, sekarang kita sedang bersama Nabil. Nah, Nabil sendiri orang mana, Nabil? Kebetulan saya ini orang asli Jakarta. Jakartanya di mana, Bil? Jakarta Barat. Oh, Jakarta Barat. Nah, di Jakarta Barat sendiri tuh masih ada nggak sih budaya patriarki di Jakarta Barat itu sendiri? Kalau untuk di Jakarta Barat, kalau daerah saya itu emang sudah nggak ada yang namanya budaya patriarki. Dikarenakan kehidupan orang-orang Jakarta itu lebih heterogen dan lebih terbuka gitu loh. Dan juga banyak juga nih, apalagi dari kaum perempuan ya, yang di Jakarta itu dan menjadi wanita karir. Banyak juga kan yang perempuan-perempuan yang udah bisa kerja di kantor ataupun di tempat-tempat lain. Jadi kalau di Jakarta ini bisa saya katakan budaya patriarki ini udah emang gak ada, dan kehidupan Jakarta itu tidak heterogen seperti itu. Gitu. Jadi udah banyak wanita-wanita yang memang memiliki kegiatan yang tidak dikekang oleh lingkungannya gitu. Keinginan mereka aja. Nah, menurut Nabil sendiri nih, ngelihat di daerah-daerah yang masih ada budaya patriarki itu, sikap Nabil tuh gimana sih gitu tuh ngelihat patriarki di daerah lain? Melihat cara pandang saya patriarki di daerah lain itu kita nggak tahu ya, kembali lagi ke hukum adat di sana, apakah adat di sana masih kental atau enggak. Kadang kalau kita mengatakan budaya patriarki ini bisa terjadi atau masif terjadi di suatu daerah, tergantung kebiasaan orang di sana, apakah mereka ngomongin atau tidak, dan budaya di sana seperti apa. Itu sih faktor-faktor yang membuat terkadang masih ada daerah yang patriarki. Oke, setelah mendengarkan pendapat dari teman cowok, nah sekarang saya pengen ngedengar sendiri nih dari teman cewek, gimana sih di daerahnya masih adakah atau tidak budaya patriarki tersebut, apakah dia juga mengalami. Nah, sekarang kita sedang bersama Rara Anindya. Nah, Rara sendiri orang mana sih, Ra? Oh, aku sendiri orang Tangerang Selatan, asli orang sana sih. Untuk di Tangerang Selatan sendiri ya, di daerah aku masih ada beberapa yang mengalami patriarki. Nah, di sana tuh baik banget nih yang cewek-cewek atau ibu-ibu tuh yang emang dikekang sama suaminya buat jangan kerja, udah di rumah aja, nggak perlu lah sekolah tinggi-tinggi kan, kayak gitu ya. Ada yang bilang juga, ngapain perempuan sekolah tinggi-tinggi, kan ujungnya di dapur ngurusin anak. Dan itu emang kejadian di daerah rumah tuh ada yang kayak gitu, nyata adanya. Terus dari pandangan aku sendiri ya, patriarki tuh merugikan perempuan banget, karena perempuan kan punya kebebasan ya, dia bisa nentuin apapun yang dia mau kerja ya silakan, mau kuliah silakan. Tapi dengan adanya patriarki ini tuh dia nggak bisa bebas, dan keinginan atau mimpi yang harusnya bisa tersalurkan malah kependem gitu aja. Dan ya jadi mikir, ya udah deh nurutin aja apa kataku, apa kata suamiku, kayak gitu. Nah, dari Rara sendiri, apakah Rara mengalami budaya patriarki tersebut di keluarga Rara gitu? Kalau dari keluarga aku sendiri ya, alhamdulillah sih aku nggak ngalamin, tapi ada saudaraku yang ngalamin kayak gitu. Jadi sama orang tuanya memang nggak diperbolehkan untuk sekolah terlalu tinggi. Berarti masih ada di daerah Rara tentang budaya patriarki tersebut ya? Iya. Nah, kritik dari Rara sendiri sih tentang budaya patriarki itu apa sih gitu tuh? Pengen saran dari Rara nih tentang budaya patriarki itu gimana gitu? Mungkin saran dari aku buat hilangin lah ya pikiran-pikiran kayak gitu tuh. Jangan anggap perempuan itu cuma bisa kerja di dapur aja, mereka juga punya impian. Coba dihilangkan pemikiran kayak gitu, biar perempuan-perempuan tuh juga bisa maju, nggak cuma laki-laki aja yang bisa maju. Kayak gitu sih. Oke, sekarang kita mau dengerin pendapat lagi nih dari teman saya. Dari segi cowok nih, gimana sih ngelihat adanya budaya patriarki atau tidak di daerahnya gitu?
dan pendapat Anda tentang budaya patriarki tersebut. Boleh perkenalkan diri dulu, siapa namanya? Halo, nama saya Rifki Sihabudin. Saya asal dari Jakarta. Untuk di budaya patriarki ini khususnya masih ada sih sedikit, masih ada di keluarga saya, yaitu bagaimana kemarin ketika kelulusan SMA, sepupu saya itu sendiri mau melanjutkan studi ke jenjang universitas. Namun adanya kendala karena ayahnya berargumentasi bahwa kalau wanita itu hanya sekedar bagian dari saja. Namun saya jerah dengan argumentasi seperti itu. Saya kesal melihat seorang perempuan ini nggak diberi hak yang sama secara pendidikan oleh ayahnya sepupu saya itu. Saya melakukan diskusi atau berbincang dengan ayahnya tersebut untuk kenapa dilarang, dan pada akhirnya ayahnya ini awal-awal emang dia merasa kayak saya nih menantang gitu, kayak dia merasa saya ngelunjak atau gimana, mungkin karena hierarki yang saya dengan dia terlalu tinggi kan. Namun pada akhirnya saya beri masukan terus menerus, pelan-pelan secara perlahan, dan pada akhirnya dia diizinkan sih untuk masuk universitas itu sendiri. Nah, ketika Rifki melihat hal tersebut, berarti Rifki mempunyai dorongan ya untuk merubah adanya budaya patriarki di lingkungan Rifki sendiri. Nah, saran untuk Rifki sendiri sih untuk budaya patriarki itu agar memudar di lingkungan Rifki, selain cara tadi ada lagi gak? Pertama sih kalau menurut saya dengan berbicara sama orang yang lebih tua itu kan memang ya di budaya saya sendiri kan ya harus perlahan lah, jangan tiba-tiba kita seperti kayak menembak ngomong langsung gitu aja. Maksudnya kita masukin perlahan-lahan dulu gimana caranya. Yang penting sih kita membuka mata dulu sih kepada lingkungan kita, kepada orang-orang terdekat kita, bahwa terutama soal pendidikan, pekerjaan atau yang lain itu hak semua, tidak cuma untuk cowok doang, itu hak yang harus didapatkan oleh semua orang itu, baik cewek maupun cowok. Dan itu merupakan suatu hak itu tidak boleh dibatasi oleh siapapun itu, mau si cewek ini bekerja atau mau si cewek ini melanjutkan pendidikannya setinggi mungkin sampai S3 mungkin, dan mau itu si cewek memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, dan itu kan pilihan dia. Maksudnya kita tidak boleh membatasi pilihan-pilihan dari wanita, dari perempuan tersebut kan, karena sejatinya terutama di dalam bidang pendidikan itu semua gender atau baik lelaki maupun cowok kan baik lelaki maupun perempuan itu harus mendapatkan hak yang sama. Berarti Rifki juga menolak nih ya adanya budaya patriarki gitu ya. Jadi memang seharusnya budaya patriarki itu sedikit-sedikit dihilangkan ya di lingkungan kita. Terima kasih Rifki atas pendapatnya tentang budaya patriarki yang ada di lingkungan Rifki sendiri. Terima kasih. Nah, setelah mendengar beberapa pendapat dari teman-teman saya tadi, dari pandangan laki-laki dan wanita tentang bagaimana sih budaya patriarki di daerahnya. Nah, dari mereka tentu saja banyak yang menentang adanya budaya patriarki di lingkungannya, dan beberapa juga sudah berusaha untuk mengurangi adanya budaya patriarki tersebut. Jadi kita sebagai generasi muda selayaknya harus bisa membantu menghilangkan budaya patriarki agar perempuan-perempuan memiliki hak-haknya dan tidak dikekang oleh suaminya ataupun lingkungannya. Mungkin itu saja wawancara dan penjelasan saya tentang budaya patriarki yang ada di beberapa daerah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.